Welcome back to English with Mr. Marvin. Okay, in this video we are going to discuss about infinitives. So this is the second video about infinitives. The first video about infinitives, part 1, we have already discussed it, but it is about bare infinitives. But today we want to focus on two infinitives. Yeah, the second one of infinitives. All right. Yeah, let's get started. Infinitives. Yeah, as we know that infinitives is a verb. Jadi kata infinitive itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, dalam hal ini kita mengetahui infinitive itu ada dua, ada bare infinitive, ada to infinitive. Nah, kalau bare infinitive itu sendiri, jadi dia tidak ada mengalami penambahan to ataupun tidak ada penambahan imbuhan apapun ya. Jadi dia kata kerja tulen ya. Jadi ada see, contohnya see, ada speak. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah bahas ini. Dan kapan-kapan saja itu muncul bare infinitive itu. Nah, itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, nanti ada kita singgung juga nanti di akhir video ini ya. Nah, ada di situ juga here. Ya. Kemudian, nah ini dia. Ada to play. Nah, di sini kamu bisa melihat ada kata kerja play. Nah, sebelum kata play ini ada to. Nah, to play berarti di sini yang disebut dengan to infinitive. Ingat bahwa play di sini adalah infinitive. Nah, ada kata to. Nah, yang sekarang yang kita fokuskan untuk kita pelajari adalah to infinitive. Kata kerja yang diikuti kata to ya, ini dia. Nah, yang mau kita bahas di sini, nah bagaimana supaya muncul atau bagaimana supaya ada kata kerja to infinitive ini. Nah, itu yang mau kita bahas. Ada contoh yang lain juga, to go ya, to go ya, ada to play, ada to go. Nah, ini disebut dengan kata kerja to infinitive ya, infinitive yang menggunakan to. Ada juga to work ya, to work. Well, nah coba kita lihat dulu mana saja yang dimaksud dengan bare infinitive, kemudian mana yang disebut dengan to infinitive ya. Nah, seperti yang sudah kita lihat contohnya tadi, bare infinitive di sini ada see, ada hear, ada speak. Kemudian ada to infinitive, ada to play, to work, to go. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah manakah itu yang mau kita bahas adalah yang ini, to infinitive. Jadi to infinitive, to kemudian kata kerja ya, kata kerja bentuk pertama. To play, to work, to go. Well, nah sekarang bagaimana munculnya itu? Bagaimana penggunaannya to infinitive itu? Bagaimana caranya supaya muncul to infinitive itu? Dan apa aturannya? Aturan-aturan yang kita gunakan supaya to infinitive itu dapat diterapkan ketika dalam membuat kalimat itu. Sehingga to infinitive-nya benar ya penggunaannya. Yang pertama adalah after specific verbs such as. Jadi ada setelah kata kerja berikut ini ya. Perhatikan dulu ini. Nah, ada kata kerja want, agree, accept, refuse, reject, invite. Nah, setelah kata kerja ini maka nanti akan diikuti dengan to infinitive. Maksudnya dia diikuti kata to kemudian kata kerja bentuk pertama. Kan to infinitive itu kan adalah kata kerja to ditambahkan kata kerja ya, bentuk kata kerja bentuk pertama. Jadi setelah kata kerja ini nanti akan diikuti to infinitive. Maka muncullah to infinitive tadi. Nah, kemudian ada lagi kata decide, choose, plan, learn, hope. Nah, setelah kata kerja ini juga akan muncul yang namanya to infinitive. Perlu untuk kita ketahui banyaknya kosakata yang
supaya munculnya to infinitive itu memang lebih banyak to infinitive ya dibanding dengan bare infinitive. Kalau bare infinitive itu masih bisa kita hitung ya, ada beberapa, tapi kalau to infinitive ini memang hampir rata-rata ya kata kerja itu akan diikuti dengan to infinitive ya. Oke. Tapi tidak semua ya. Oke, kemudian ada lagi yang ini ya. Ada manage, achieve, promise, kemudian ada ask, over ya. Oke, saya ulangi, ada kata want, agree, accept, refuse, reject, invite, decide, choose, plan, learn, hope, manage, achieve, promise, ask, over. Nah, jadi kata kerja ini akan diikuti dengan to infinitive. Apabila ada kata kerjanya maksudnya, maka dia harus ada to-nya dulu, harus diikuti dengan kata to infinitive. Oke, kita lihat contohnya, bagaimana contohnya. Ini dia examples. When I grow up, I want to become a musician. Now, let's see examples. When I grow up, I want to become a musician. When I grow up, I want to become a musician. Nah, perhatikan di sini ada kata want. Setelah want ini harus diikuti dengan to become. Ya, itu maksudnya apabila ada kata kerja, maka dia harus diikuti kata to. Maka disebut dengan to infinitive. Nah, inilah dia to infinitive-nya. Ini kapan bisa muncul to infinitive ini? Ini karena ada kata want ya. Nah, seperti daftar kata kerja yang tadi yang barusan kita lihat ya. Ini dia salah satunya ada want. Jadi I want to become, I want to go, I want to speak, I want to buy some food. Nah, dia harus menggunakan to ya. Jadi nggak boleh seperti ini, I want speak, I want buy some food. Tidak boleh. Dia harus ada to infinitive ya. Oke. Kita ulangi. When I grow up, I want to become a musician. Oke, ini dia. Ya, contoh selanjutnya. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini dia kalimatnya. He offered me a cold beer, but I refused to drink it. He offered me a cold beer. Nah, di sini menggunakan past tense ya. Ini kata kerja bentuk kedua. But I refused to drink it. Nah, perhatikan di sini ada muncul di sini to infinitive ya. To drink. Nah, kata to drink ini, oke, jadi kata to drink ini muncul itu karena ada kata refuse. Nah, di sini refuse-nya kebetulan dia dalam past tense, maka kata kerjanya bentuk kedua. Ini nggak apa-apa ya mengalami perubahan. Tapi ingat, untuk to infinitive itu tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini tidak mengalami tenses ya. Ini tidak mengalami perubahan kata kerja. Ya, to infinitive ya, karena ini to infinitive. Oke, just remember, kenapa ini muncul to drink? Itu karena ada kata refuse ini. Jadi muncul to infinitive. Oke? Jadi ini bukan serta-merta dia kita sesuka kita membuat to drink atau to refuse to speak ya. Itu memang karena ada kata kerja ini ya, dia harus diikuti oleh to infinitive ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. He invited me to go for dinner, but I didn't have the time. He invited me. Ini past tense juga ya. To go. Nah, perhatikan di sini ada kata to go. Ini adalah to infinitive. Kenapa ini bisa muncul to infinitive ini? Ini karena ada kata invite. Itu tadi sudah ada di daftar yang tadi ya. Sebenarnya ada banyak, cuman kita tunjukkan beberapa saja sebagai contoh ya. Ada kata sini invite. Invite me to go. Jadi bukan seperti ini ya, bukan invited me go atau invited me when. Tidak bisa. Dia harus invited me to go, invited me to come, invited me to join, ya gitu ya. Jadi pakai to infinitive. Oke, remember kenapa ini muncul to go? Ini karena ada kata kerja invite, invited. Oke. Well,
Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ada di sini seperti ini dia ceritanya. Nah, kita lihat dulu gambar ini ya. It was raining heavily, so he offered to drive me home. It was raining heavily, so he offered to drive me home. Nah, perhatikan kata to drive. Kenapa ini bisa muncul to drive? Itu karena ada kata offer. Jadi offer ini kan kita buat terjemahannya ya. Hujannya deras, lebat ya. Hari itu hujannya lebat. So, sehingga dia menawarkan to drive me home. To drive ini maksudnya mengantar saya pulang. Jadi menawarkan, offer to drive. Jadi to drive ini to infinitive. Inilah dia to infinitive. To infinitive. Infinitive-nya adalah kata kerjanya, bentuk pertama ya. Kenapa ini bisa muncul? Karena ada kata offer. Karena offer ini harus diikuti dengan to infinitive, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada contoh seperti ini gambarnya ya. Suasananya seperti apa? When they finish high school, they plan to go to university. When they finish high school, they plan to go to university. Oke, di sini kita lihat pengertiannya ketika mereka menyelesaikan sekolahnya, mereka berencana akan masuk universitas ya. Ketika mereka menyelesaikan sekolah menengah atasnya ya gitu ya. Kalau kita di sini disebut dengan SMA ya. They plan to go to university. Jadi mereka berencana pergi atau maksudnya sini masuk ya. Masuk ke universitas atau melanjut maksudnya. Nah, sekarang kenapa bisa muncul to go ini ya? Kenapa tidak langsung bilang saja they plan go atau they plan going ya? Tidak boleh ya. Karena sepanjang kita mau menyatakan sini ada kata kerja, dia harus to infinitive ya. Inilah dia to infinitive. Ini yang kita bahas sekarang. They plan to go to university. Kalau to yang ini bukan to infinitive ya. Ini to di sini maksudnya adalah preposisi ya, preposisi atau kata depan untuk keterangan tempat ya. Ini artinya ke ya. Nah, jadi kalau yang to ini adalah to infinitive ya. Itu sebabnya karena ada kata kerja plan kemudian diikuti to infinitive gitu ya. Oke. Sepertinya cukup jelas sampai di sini ya. Oke, ini sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam karena kita akan membedakan mana kata kerja yang tidak boleh diikuti to infinitive, tapi ada juga kata kerja yang harus diikuti to infinitive gitu. Ini supaya untuk memperjelas antara bare infinitive dengan to infinitive ya. Nanti juga kita akan bahas di akhir video ini juga membahas tentang bare infinitive ya, supaya untuk mengingat kembali. Oke, ada contohnya seperti ini. After walking for many hours, they managed to get to the top of the mountain. After walking for many hours, setelah berjalan ya mendaki, maksudnya berjalan mendaki berjam-jam, they managed to get to the top of the mountain. Mereka berusaha untuk mencapai puncak gunung tersebut. Nah, sini ada kata manage to get. Manage to get. Manage ini kan bentuknya past tense ya. Nah, kalau untuk kata kerja yang tertentu tadi itu boleh dalam bentuk past tense ya, boleh dia. Tapi kalau yang to infinitive itu tidak bisa mengalami past tense ya, tidak bisa mengalami perubahan tenses. Ya, to infinitive ya, to infinitive ya, to kata kerja pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa muncul to get ya? Kenapa harus menggunakan to get? Kenapa bukan to getting atau to got atau to gets tambahkan s? Tidak boleh, dia harus to get, to kata kerja bentuk pertama atau yang disebut dengan to infinitive. Itu karena ada kata kerja manage. Dan ini juga termasuk ya, manage ini kata kerja ini dia harus diikuti oleh to get atau to infinitive. Oke? Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, mungkin nanti kamu juga harus membuat contoh ya, contoh yang lain untuk over, plan, kemudian ada manage. Oke, kamu buat contoh yang lain ya.
Oke, katakan saja ini adalah number 1, and this is number 2, and this one is number 3 for your assignment. After you write these notes, setelah kamu tulis catatan ini. Okay. Well, now we continue. This one, this is the second one. Munculnya yang tadi ya, munculnya to infinitive ya. Di sini juga disebut dengan full infinitive, termasuk juga to infinitive ya maksudnya ya. In the structure, it is plus adjective plus to infinitive ya. Ini juga to infinitive ya. Alright. Nah, yang kedua bisa muncul itu to infinitive apabila strukturnya seperti ini. It is, it subjeknya it ditambahkan to be is ditambahkan adjective. Ingat ya, adjective adalah kata sifat. Nah, sekarang kita cari aja kata sifat. Nah, setelah ini kalau kamu mau buat kata kerja dia harus to infinitive gitu ya. Oke. Kita lihat dulu contohnya seperti apa ya. Ini dia. Alright. Nah, it's nice to see you again. Nah, mungkin kita udah sering ya untuk mengatakan ini, mengucapkan kalimat seperti ini. Tapi mungkin kita baru nyadar kenapa dia harus menggunakan to see gitu ya. Sementara ini adalah adjective ya kan. Kok boleh gitu ya. Oke, kita ganti menggunakan happy juga boleh. It's happy to see you again ya. Boleh. It's nice to see you again. Happy kan kata sifat ya. Oke, pertanyaannya, kenapa bisa muncul di sini to see itu adalah to infinitive? Karena ini dia strukturnya seperti ini maksudnya. Ada pembentukan kalimat yang seperti ini. It is plus adjective. Kemudian ada it was hard to say goodbye. Ya. Sangat sulit sekali untuk mengatakan selamat tinggal. Ya. It's nice to see you again. Senang bertemu kamu lagi. It was hard. Aduh, sangat sulit sekali ya. Sangat sulit untuk mengucapkan selamat tinggal after the holiday, setelah liburan. Nah, kenapa bisa muncul di sini to say, to infinitive ini? Nah, karena ada bentuk seperti ini. It plus to be plus adjective. Dan di sini nggak selamanya is ya, itu kan is ini kan to be ya. Sesuaikan dengan tensesnya ya. Ya, it was atau it will be boleh sesuai dengan tensesnya. Sepanjang itu strukturnya seperti ini, it plus to be plus adjective ya. Alright, kita lihat contoh berikutnya. It's nice to, it is hard to, it is difficult to, it is easy to. Nah, ini contohnya ya. Kita tinggal menambahkan saja to infinitive di sini. It's nice to join with you in this soccer club, boleh kan? It's hard to say goodbye. It's hard to say, sangat sulit sekali untuk mengatakan apa yang lain, boleh ya. Also, it is difficult to say, ya boleh. It is easy to speak. Ya, gampang untuk berbicara. It is easy to speak. Nah, boleh ya. Langsung to infinitive. Oke. Nah, jadi yang kedua adalah munculnya to infinitive apabila punya struktur it plus to be plus adjective. Ya. Kemudian diikuti dengan to infinitive. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, kapan lagi itu muncul to infinitive itu? Ini ya. Kapan itu muncul to infinitive? Nah, apabila ada struktur kalimat seperti ini, I am plus adjective. Subject, kemudian plus to be plus adjective, kemudian masuk ditambahkan to infinitive. Nah, kita lihat contohnya dulu supaya semakin gampang nih. Oke, ya. I'm sorry to, I'm surprised to. Nah, contohnya, I'm sorry to say goodbye. I'm surprised to see you here. Saya terkejut melihat kamu di sini ya. To see you here. I'm pleased to
help you. Nah, jadi to help you nanti bisa kita tambah help ya. Oke, jadi silakan buat catatannya sesuai dengan penjelasan saya ya. Itu membuktikan kamu bahwa mengikuti atau menyimak pembelajaran hari ini. Alright, now let me repeat again. I'm sorry. Yeah, I'm sorry to speak like that. Saya minta maaf telah mengatakan seperti itu. Boleh. I'm surprised to see you here. Saya terkejut melihat kamu di sini. I'm pleased to join with you. Boleh. Saya senang bergabung dengan kamu. I'm glad to see you here. Boleh juga. Saya senang. I'm happy to apa kira-kira ya? Yeah, I'm happy to come with you. Boleh. I'm amazed to, juga saya kagum untuk, ya boleh yang lain. Jadi kita bilang saja I'm amazed to watch this video. Boleh. I'm delighted to learn English in this YouTube channel. Oh ya gitu ya. Nah itu dia contohnya. Silakan nanti kamu buat catatannya kamu ya. Oke. Mungkin untuk tugas berikutnya tadi sudah ada 3 tugas yang saya berikan. Kita lanjutkan, mungkin kamu buat contoh yang lain menggunakan I'm pleased to, I'm glad to, kemudian ada I'm amazed to ya. I'm pleased to, I'm glad to, I'm amazed to. Nah ini berarti this number 4, number 5, and number 6 yeah. Alright, now look at some examples again here. Now we were surprised to have an unexpected guest in our house. We were surprised to have unexpected guest in our house. Nah, ini contohnya juga yang tadi ya. Penggunaan subjek, kemudian ada to be, kemudian masuk kata sifatnya. Ini kata sifat ya. Kemudian ini ada masuk to infinitive ya. Kami terkejut mendapati tamu yang tidak diharap-harapkan ini maksudnya yang tidak disangka-sangka ya, tamu yang tidak disangka-sangka di rumah kami. Kebetulan di sini Santa Claus ya. Jadi ini dia. We were surprised to have an unexpected guest. Ini maksudnya mendapati atau mempersilahkan masuk ya seorang tamu ya yang tidak disangka-sangka ya. Okay. Next. Oops, I'm sorry to hurt you. Maaf sudah menyakiti kamu gitu ya. Wah, ngerinya kejam juga sih. Panah tembus juga ya. Seharusnya dia ke sini ya. Salah siapa, kenapa dia lewat ya gitu ya. Nah, so he says, oops, I'm sorry to hurt you. Enak kali bilangnya ya. I'm sorry to hurt you. Nah, I am sorry. Sorry ini kata sifat ya. Makanya dia pakai subject, kemudian ada to be am. Nah, ingat di sini to hurt. Hurt ini adalah kata kerja. Kemudian ada to di sini, berarti disebut dengan to infinitive. Oke. Okay. Nah, jadi gampang ya. Jadi kita sudah semakin ngerti kalau penggunaan to infinitive itu bisa dalam struktur seperti ini ya. Oke. Okay. Well, kemudian dia muncul to infinitive itu apabila ada seperti ini. To ini terlalu apa ya? Terlalu berat, terlalu cantik kah, atau terlalu ringan ya? Terlalu sempit ya? Atau not enough, tidak cukup ya, tidak cukup apa gitu ya. Nah, setelah ini nanti akan diikuti to infinitive ya. Kita lihat contohnya supaya semakin paham ya. Kita lihat di sini ada
Ini kopi ya, gimana ya? Ini api berarti ini terlalu panas ini kopi. Nah, this coffee is too hot to drink. This coffee is too hot to drink. Nah, perhatikan kata too ini kan terlalu ya. Ini artinya terlalu panas untuk diminum. Nah, perhatikan sini ada muncul to drink, berarti ini to infinitive. Ini bisa muncul karena ada penggunaan kata to plus adjective ya. Okay. This coffee is too hot to drink ya. To drink ya. Kemudian contoh yang lain kita lihat. She is too tired to keep working. She is too tired. Jadi di sini dia terlalu capek ya untuk tetap bekerja. Jadi dia terlalu capek. To keep working. Alright. Nah, kita lihat berikutnya. Ini contoh berikutnya ya. Ya. She hasn't got enough time to finish the task. Di sini maksudnya kalimatnya negatif tapi menggunakan kata enough. Enough di sini adalah cukup artinya ya, cukup. Kemudian diikuti dengan to infinitive ya. She hasn't got enough time to finish the task. Okay? She hasn't got enough time to finish the task. Okay? Nah, di sini ya kata enough ini dia tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan ujian itu gitu ya. Kemudian ini lagi. He has got enough money to buy a new car. Dan juga bisa di sini bentuk positifnya dia mempunyai cukup uang untuk membeli sebuah mobil. Jadi ada sih muncul to infinitive, to buy. Itu karena ada enough ini ya. Enough. Okay, enough itu artinya cukup. Alright, next. He is not strong enough to lift that weight. He isn't strong enough to lift that weight. Oke, nanti ini kamu buat dulu contoh ya, contoh yang lain ya penggunaan ini. Enggak di sini ya. Di sini strong ini kata sifat, di sini ada enough. Nah, perhatikan antara enough money dengan strong enough. Ini kan sepertinya ini kan kata bendanya ya. Ini kata enough-nya. Jadi kalau ada kata benda, kalau enough ini diikuti kata benda, maka yang duluan disebutkan adalah enough-nya ya. Tapi kalau ini ada strong ini kata sifat, kemudian ada enough, yang duluan disebutkan adalah kata sifatnya, kemudian enough. Jadi enough-nya ini di belakangnya. So he isn't strong enough to lift. Nah, di sini ada to infinitive ya. To lift that weight. Dia tidak cukup kuat untuk mengangkat beban itu ya. Tidak ya. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi untuk membandingkan saja antara to infinitive dengan bare infinitive. Sebelumnya ini memang sudah kita pelajari ya, tapi kita lihat dulu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kalau bare infinitive itu berarti kata kerja bentuk pertama, tidak ada penambahan to ataupun tidak ada penambahan s atau penambahan kata ed, tidak ada. Cukup kata kerja bentuk pertama saja ya. Jadi itu kapan saja muncul itu ya seperti yang sudah kita pelajari, dia setelah kata can't, must, should atau modal auxiliary ya. Ya, contohnya sini, he can speak Spanish. Ya, jadi speak ini adalah bare infinitive ya, kata kerjanya bentuk pertama atau bare infinitive. Di sini nggak ada pakai to. Kalau pakai to salah. Nggak boleh pakai speaks, nggak boleh. Nggak boleh spoke bentuk kedua, nggak boleh ya. Seperti ini dia. Setelah modal auxiliary harus bentuk pertama ini atau disebut dengan bare infinitive ya. Okay, you mustn't smoke. You mustn't smoke in a hospital. Jadi berbeda dengan to infinitive ya. Nah, ini seperti kemarin juga setelah kata let ada setelah kata make ya. I was really sad that my parents don't let me go. Let me go. Go-nya di sini kan udah bare infinitive. Outside in the night. But then I met a friend whose dad turns off the Wi-Fi at 11 p.m. Nah, di sini penggunaan dari bare infinitive itu bisa muncul apabila setelah ada kata kerja let atau make. Ya. Okay. Nah, so I think that's all about our discussion about infinitive. But in this video,
is focusing on to infinitive. Okay, so as I said to you, please do some assignments I have given to you, and then forget yeah, to subscribe this video if you don't or you never, and then give your comments below. Thank you very much. See you next time.